Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gregorius Ferdi, NIM 3 digit terakhir 051. Untuk rekan-rekan kelompok saya, dipersilakan untuk perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Ganda Putra Perdana, saya dari S1 Teknik Informatika, NIM saya adalah 1805 1204 031. Oke, nama saya Gali Firmansyah dari Prodi S1 Teknik Informatika dengan NIM 18 051 204 035. Oke, baik. Untuk kelompok kami akan rencana ini sudah membuat proyek pemetaan lahan pertanian di daerah Tuban. Nah, untuk proposal dan yang akan kami buat akan dijelaskan pada laporan berikut ini. Nah, ini judul yang akan kami buat, Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lahan Pertanian berbasis website di Kabupaten Tuban. Oke, untuk rumusan masalahnya, ada beberapa masalah yang akan kami selesaikan, yaitu yang pertama, bagaimana menghasilkan penyajian informasi untuk membantu analisa kebijakan bidang pertanian sesuai penggunaan lahan di pertanian Kabupaten Tuban dengan media grafik dalam penyajian data. Lalu untuk bagaimana sistem informasi geografis ini menampilkan data spasial pemetaan lahan pertanian tanaman pangan, kondisi curah hujan, dan tinggi permukaan tanah dari permukaan laut pada wilayah Kabupaten Tuban. Untuk yang ketiga, bagaimana sistem geografis ini mengolah data produksi komoditas tanaman pangan pada lahan pertanian di setiap tahun dan menyajikan dalam bentuk informatif sebagai upaya membantu dalam menganalisa kebijakan bidang pertanian. Lalu yang keempat, bagaimana membangun sistem informasi geografis yang dapat menghasilkan keluaran informatif dan mudah dimengerti oleh pengguna sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berguna untuk instansi terkait di wilayah Kabupaten Tuban. Untuk project SIG ini kami menggunakan framework PHP dengan library-nya Leaflet.js. Tentunya dalam berbasis website. Untuk data spasial pada SIG ini kita menggunakan dari database pemerintah Kabupaten Tuban. Untuk beberapa alat dan bahan penelitian yang dibutuhkan, ini ada kebutuhan hardware-nya smartphone Xiaomi dan laptop Asus. Untuk kebutuhan software, ini ada operating system Windows 10, software QGIS, XAPP, MySQL, dan web browser. Untuk metode pengumpulan datanya, kita menggunakan metode observasi dan metode kepustakaan. Untuk analisa sistemnya, data peta yang digunakan adalah berbasis vektor yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai luas lahan pertanian di masing-masing desa dan di mana titik-titik adanya lahan pertanian ini di Kabupaten Tuban. Line dan poligon yang dimunculkan pada peta dimaksudkan untuk memudahkan para pengguna mendapatkan informasi. Lalu untuk data spasial, ini digunakan untuk menggambarkan batas wilayah kecamatan maupun desa di Kabupaten Tuban. Untuk data atributnya, menjelaskan tentang detail spasial atau data yang akan ditampilkan berupa kecamatan, desa, luas lahan, ketinggian tanah, nama lahan, dan penggunaan lahan. Untuk penjelasan demografi dari website dari proyek kami akan dijelaskan, dan juga nanti untuk back-end-nya dan untuk user interface dan user experience akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih Mas Ferdi untuk penjelasan tentang gambaran umum dari proyek kita kali ini. Saat ini kita akan membahas tentang user interface dari proyek sistem informasi pemetaan lahan pada Kabupaten Tuban. Berikut adalah merupakan landing page pada web kita. Pada dashboard yang paling kiri kita disajikan dengan beberapa pilihan sosial media yang kiranya pengguna dapat menghubungi ini sebagai kontak person dari kami. Lalu ada menu home,
Lalu ada juga letak lahan. Ketika sudah diklik letak lahan akan memunculkan peta daerah Tuban, dan yang di paling kiri ini ada beberapa, bukan beberapa, tapi semua kecamatan yang ada pada Kabupaten Tuban. Ketika kita ingin melihat salah satu atau semua lahan yang ada di kecamatan tersebut, kita hanya perlu untuk menceklis salah satu atau mungkin kita bisa melihat semuanya. Ini ikon yang berwarna kuning lambang padi ini merupakan tanda bahwa pada daerah tersebut sudah dimiliki lahannya oleh seseorang bernama Gali Ohara, dan alamat lengkapnya ada di bawahnya sini. Lalu selanjutnya ada grafik jumlah lahan pada kecamatan. Di sini terlihat bahwa Kecamatan Gerabakan memiliki jumlah lahan yang paling banyak daripada kecamatan-kecamatan yang lainnya. Perlu digarisbawahi sebenarnya untuk database dari aplikasi ini masih belum tahap final, jadi masih ada beberapa kekurangan yang nantinya akan tetap kami kembangkan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada menu login. Ini login digunakan sebagai admin. Kita coba login terlebih dahulu. Berikut adalah landing page ketika kita sudah login sebagai seorang admin. Pada tampilan awal kurang lebih masih sama ketika kita di dashboard ketika kita belum login. Di sini ada informasi mengenai data jumlah total lahan, total pemilik, dan jumlah kecamatan yang ada pada Kabupaten Tuban. Lalu di pojok kanan atas terdapat menu profile dan logout. Pada menu profile sendiri kita dimungkinkan untuk merubah biodata mulai dari nama, email, dan password. Lalu selanjutnya kita beralih ke data manajemen. Di sini kita disuguhkan dengan tampilan tabel mengenai nama-nama pemilik siapa saja yang sudah memiliki lahan di Kabupaten Tuban. Lalu untuk yang tabel sebelah kanan merupakan tabel nama-nama kecamatan dan jumlah lahan yang dimiliki yang ada pada kecamatan tersebut. Di sini kita memungkinkan untuk mengedit data dari kecamatan tersebut, dan juga kita dimungkinkan untuk menghapus data dari kecamatan tersebut. Berlaku juga untuk data pemilik. Sebagai permisalan, saya akan di sini mempraktekkan penambahan pemilik lahan untuk di Kabupaten Tuban. Kita misalkan kita beri nama Muhammad. Kita tinggal menambahkan namanya, lalu kita klik create dan sukses, akan langsung masuk ke tabel yang paling kiri. Lalu selanjutnya kita pergi ke lahan manajemen atau manajemen lahan. Di sini akan ditampilkan tabel mengenai alamat lengkap, kecamatan, dan nama pemilik dari lahan yang ada di Kabupaten Tuban. Di sini kita dimungkinkan untuk view lahan secara langsung. Ketika kita membuka view lahan, ini akan otomatis direct ke daerah yang dimaksud. Di sini ada nama pemilik, Gali Ohara, lalu ada alamat lengkap, Dusun Ngerenjeng, Ganen Ngerenjeng, Gerabakan, Kabupaten Tuban. Di sini juga ada titik koordinat sesuai dengan lokasi dari lahan tersebut. Lalu setelah kita akan kembali ke halaman yang tadi. Di sini kita juga dimungkinkan untuk melakukan edit data mulai dari alamat, kecamatan, pemilik, latitude, longitude, dan titik koordinat dari lahan tersebut. Selanjutnya kita di sini juga dimungkinkan untuk menghapus data dari lahan yang sudah dibuat. Kita di sini juga dimungkinkan untuk melakukan searching ketika mungkin datanya sudah terlalu banyak, kita ingin mencari sesuai dengan nama, kecamatan, atau
bahkan alamat. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan cara membuat lahan baru. Di sini kita tinggal memasukkan alamat, kita beri saja permisalan alamat Desa Senori. Lalu untuk kecamatannya kita pilih Kecamatan Senori, dan untuk nama pemiliknya di sini ada 5. Sebenarnya ada 4 yang default. Kita tadi tambahkan Muhammad, kita tinggal pilih Muhammad. Lalu untuk titik latitude dan longitude-nya mengikuti dari titik koordinat yang akan kita tarik garisnya. Kita, karena ini hanya mempraktekkan, kita coba permisalan saja untuk menaruh titik koordinat di sini. Lalu tinggal kita create dan tinggal menunggu sebentar. Data sudah masuk dan sudah terinput pada halaman tabel berikut. Lalu untuk selanjutnya akan membahas mengenai source code dan database, akan dijelaskan oleh rekan saya, Gali, silahkan. Oke, terima kasih Mas Ganda. Apakah terdengar suara saya? Sudah, Halo? sudah Mas, sudah. Oh, ya. Oke, saya akan share screen dulu. Sudah masuk? Sudah Mas. Oke. Sini saya akan menjelaskan tentang terlebih dahulu mengenai itu apa? Database. Ya, di sini database-nya ada kecamatan, ada lahan, ada migrasi, password reset, pemilik, dan user. Di sini ada untuk kecamatannya, untuk memasukkan data kecamatan tadi. Untuk lahannya, ini tadi bila sudah dimasukkan data lahannya, maka akan otomatis ada migrasi, ada pemilik, dan juga ada user. Ini baru satu saja saya masukkan ini pemiliknya. Dan usernya ini apabila sudah registrasi akan masuk. Oke. Untuk backend, dimulai dari ini. Untuk migrasinya sendiri ada berapa migrasi yang sudah dibuat tadi, migrasi, kita migrasi. Dan lalu untuk pabriknya. Untuk model itu sendiri terdiri dari kecamatan, ada lahan, ada pemilik, dan juga user. Isinya seperti ini untuk usernya, untuk registrasi, untuk form registrasinya, ada name, email, dan password. Lahannya seperti ini, dan juga kecamatan. Untuk controllernya sendiri ada beberapa controller, ada admin controller. Data controller sendiri ada kecamatan controller untuk mengontrol kecamatan. Di sini ada update, ada find untuk mencari. Ini ada alertnya bila sudah menambahkan, maka akan sukses. Lalu ini untuk menghapus kecamatan. Lalu di lahannya, ini untuk meng-create lahan seperti tadi, ditambahkan pemiliknya. Ini juga ininya ada alertnya dan sukses created. Lalu kemudian
Ini untuk update-nya, untuk mengedit data, untuk edit lahan di sini ini untuk mengupdate-nya, lalu ini untuk menghapusnya. Kemudian ada back controller. Back controller seperti ini. Kemudian ada pemilik dan user. User controller, data user update. Ini untuk mengontrol dari usernya sendiri. Ya, ini admin user create. Ada seperti ini. Ini untuk edit dan juga display nanti. Ini untuk destroy. Dan ini untuk update passwordnya. Lalu seperti itu saja untuk controllernya. Kemudian kita bagian view-nya saja langsung. Untuk view-nya sendiri ada beberapa view di sini. Ada admin. Ini kita ke user dulu terlebih dahulu. Ini menggunakan untuk geografinya ini menggunakan library Leaflet.js. Seperti tutorialnya sudah banyak di video. Nah, ini untuk set view-nya ini untuk pertama kali melihat datanya itu gimana. Ini saya set di kotak kita. Nah, ini latitude dan longitude-nya. Untuk markernya sendiri ini kita beri icon padi seperti itu. Ini untuk usernya ya. Untuk user.php seperti ini. Ada ini untuk tampilannya sendiri. Untuk tampilannya ini ada sidebar-nya, set navigation bar. Layout. Ini ada ini untuk yang di pinggir tadi. Masih sama ya. Untuk adminnya, admin sendiri adalah lahan. Ini untuk meng-create lahan. Tetap ada itunya, Leaflet.js-nya, library-nya. Untuk menampilkan maps-nya, ada edit. Ini indeksnya dan show blade. User sendiri, ini untuk show blade-nya. Ya, kita menggunakan API ini, Leaflet.js-nya, menggunakan seperti itu. Untuk menampilkan pemilik, alamat, latitude, dan kecamatan untuk di usernya. Ya, seperti itu kiranya dari backend yang kami buat, kurang lebihnya. Apalagi nanti untuk roads-nya ini sama filternya, ada use controller, kemudian sudah. Mungkin itu saja dari saya
untuk mengenai back-end-nya, saya kembalikan kepada Mas Ganda atau Mas Ferdi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Gali. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.